Terima kasih. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan berkatnya lah sehingga kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk hadir di acara Zoom terkait dengan integrasi belanja pegawai di lingkungan Kementerian Agama. Sebelumnya mohon maaf Bapak dan ada ibunya. Bapak-bapak sekalian, Zoom-nya mendadak karena memang ini juga kerjaannya mendadak dan segera wajib disampaikan kepada satuan kerja. Jangan sampai seperti yang disampaikan oleh Pak Dendi tadi, gagal gajian gara-gara tidak tahu alurnya, kan parah ya. Oke, baik Bapak Ibu, mengawali acara kita hari ini, mari kita berdoa bersama menurut keyakinan masing-masing. Semoga acara pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Doa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya kita dengarkan bersama arahan dan pembukaan dari Pak Joko, Kepala KPN Watampone. Dengan hormat dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Dendi, Kepala Seksi BDMS KPN Watampone, Mas Farul, fungsional KPN Watampone, Bapak Ibu sekalian, di Satker di lingkungan Kemenak ya, Bone, Sopeng, dan Wajo. Saya mengajak saya pribadi dan Bapak Ibu sekalian untuk meningkatkan rasa syukur kita pada Allah. Saya yakin kita selalu bersyukur pada Allah, tapi day by day mari kita selalu tingkatkan ya, rasa syukur kita pada Allah, ya, rasa terima kasih kita, dan hal-hal lain yang mungkin tidak kita bisa sampaikan satu persatu, mengingat begitu banyak karunia dari Allah SWT yang hingga siang hari ini masih bisa kita nikmati secara free. Jadi agak trauma kalau hujan, jangan sampai, naudzubillah, jangan sampai terjadi seperti musibah di Parepare atau di Makassar atau terlebih di Cianjur ya. Kita doakan saudara kita yang tertimpa musibah semoga diberikan kesabaran oleh Allah, dan tentunya juga saudara-saudara yang lain juga secara real ya membantu atas kebutuhan-kebutuhan yang tentunya menjadi sangat urgent bagi saudara kita yang tertimpa musibah. Bapak sekalian berbahagia, tadi sampaikan Pak Dendi atau Mas Fahrul, ini kita ngobrol atau menyampaikan informasi tentang gaji ya. DJPB atau dulu namanya Dirjen Anggaran selalu memberikan atensi, memberikan prioritas terkait dengan pembayaran gaji ya. Dari sisi mekanismenya, dari sisi prosedurnya, dari sisi waktunya. Kalau kita perhatikan kan dulu kita gajian itu tanggal pertama atau hari kerja pertama. Sekarang beberapa waktu yang lalu sudah ada kemajuan hari kerja pertama kecuali Januari. Jadi kalau tanggal satunya Ahad atau Sabtu atau tanggal merah tidak Senin ya tetap gajian tanggal 1. Dan bahkan 1 Januari 2023 nanti kita gajian ya. Begitu ya Mas Faru ya, Pak Dendi ya. Bagi yang teman-teman yang rekeningnya ada di BPG. Nah, kalau rekeningnya mungkin belum di BPG karena tanggal 1 tidak beroperasi RTGS atau SKN, maka gajiannya tanggal 2. Ya. Jadi ini bukan promosi supaya pindah ke bank yang BPG ya, bank penyalur gaji ya. Tapi itu karena itu pilihan, silahkan saja. Tapi konsekuensinya seperti itu. Ya, kalau rekeningnya ada di BPG berarti nanti insya Allah tanggal 1 Januari 2023 kita akan gajian. Ya, jadi sepanjang tahun tanggal 1 insya Allah gajian. Nah, tapi ini pesannya bahwa hati-hati nanti kalau rekeningnya di non BPG agar tidak terjadi retur atau disampaikan, loh kok teman saya gajian tanggal 1 saya kok enggak. Jadi memang regulasinya seperti itu di luar kontrol kami ya, karena itu beroperasinya bank BI ya, nggak ada membuka layanan BI, RTGS atau SKN. Yang ini kalau yang ini Bapak sekalian adalah akan ada perubahan mekanisme ya. Jadi pengajuan kan DIPA-nya untuk belanja gaji di lingkungan Kemenak itu DIPA-nya, belanja pegawainya, alokasinya ngumpul ya, dijatuhkan di Kanwil atau di
kantor Kementerian Agama. Nah, ini terkait itu harus diatur bagaimana mekanisme pengajuan gajinya. Ya, jadi ini fase yang cukup kritis, Bapak sekalian, harus kita perhatikan bersama supaya tidak menjadi isu. Wih, satker Kemenak di lingkungan KPPN Dua Tampone, ya, misalnya Boswa telat menerima gaji. Wah, saya langsung lari tuh. Kantornya tutup aja, Mas Faru tutup kantornya. Nah, sampai ada demo. Nah, itu. Jadi ini memang sangat sensitif, sangat terkait dengan perut ya, terkait dengan makan seseorang. Meskipun mungkin terlambat sehari, ya. Tapi itu cukup sehari bagi kami itu adalah layanan yang tentunya ya kami sudah menuju WBBM. Tentunya ini adalah upaya kami untuk memberikan layanan yang terbaik bagi rekan-rekan sekalian. Ya, jadi mari kita sambut ya layanan terbaik kami. Monggo direspon dengan baik. Nanti kita dengarkan sama-sama arahan dari Pak Dendi penjelasan bagaimana sih nanti supaya teman-teman ya dalam proses peralihan ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat menerima gaji sesuai tepat waktu ya meskipun ada peralihan proses. Saya kira kalau peralihan ini seperti hal yang biasa ya, hanya memang perlu dikawal sebaik-baiknya khususnya pada kesempatan pertama. Kami juga gaji kami nanti juga terpusat juga sama juga. Jadi ini sudah memang kurang tahu juga ini arahnya kemana ya. Ya kita ikuti aja ya. Kalau biasanya kan desentralisasi, tapi ada yang malah ditarik ke pusat. Nah ini, jadi kita sebagai di daerah, kami KPPN kantor operasional, ya mengikuti apa yang menjadi arahan dari pusat, mengikuti apa yang telah menjadi ketentuan yang kita laksanakan bersama-sama. Semoga kita terus bisa bersinergi dengan baik, ya mengawal setiap penyaluran APBN dengan sebaik-baiknya. Dalam hal ini khususnya adalah belanja pegawai di lingkungan kantor Kementerian Agama. Demikian dengan mengucap Bismillah, kalau kita buka acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Joko atas pengarahan dan pembukaannya. Baik Bapak Ibu, tanpa berlama-lama, mari kita dengar bersama juknis terkait dengan integrasi belanja pegawai di lingkup Kementerian Agama, Satker Kabupaten Watampone. Pada Pak Dendi dipersilakan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian ya. Ini pertemuan minggu ini pertemuan yang kedua ya. Jadi ada beberapa hal yang memang di jajaran Kemenak ini ada beberapa hal yang perlu dibicarakan, walaupun ini sosialisasi terkait arahan ini baru besok ya. Besok pagi kami baru ada sosialisasi dari pusat terkait ini, tapi insya Allah ini nanti kalau ada yang masih belum selesai nanti akan kami tanyakan besok. Jadi kami akan menyaring dulu permasalahan-permasalahan yang mungkin ada di Satker. Sehingga besok kami sudah bisa kira-kira menanyakan ataupun mencari solusi terkait dengan permasalahan yang akan ada. Bapak Ibu sekalian, untuk peralihan gaji ini sebenarnya tadi seperti saya ceritakan ya sudah pernah kita alami. Jadi ketika likuidasi anggaran MIN ya, anggaran Madrasah Ibtidaiyah Negeri itu ditarik ke Kemenak zaman dulu. Nah sekarang untuk anggaran 51 MTS maupun MAN juga ditarik. Bahkan ini selain sekjen ya, selain sekjen ini ditarik juga ke 01. Jadi nanti gajinya itu akan ada di 01 semua. Nah, kemudian yang perlu menjadi perhatian adalah masih ada aturan terkait maksimal rekening belanja pegawai. Maksimalnya itu maksudnya adalah kita hanya bisa memiliki untuk kode Satker rekening belanja pegawai itu hanya boleh 3 ya, maksimal 3, baik itu 1 bank syariah, 2 bank konvensional maupun 2 bank syariah, 1 bank konvensional. Jadi maksimal 3. Nah ini kan ada banyak madrasah-madrasah ini menjadi 1 kode Satker. Nah ini perlu dikawal dulu. Yang pertama justru ini yang pertama harus mengawal jumlah pegawai, jumlah banknya dulu.
nanti apakah banknya ini nanti setelah menjadi sekjen, apakah banknya itu masih 3 atau lebih dari 3? Nah, kalau lebih dari 3 ditentukan dulu. 3-nya ini yang mau dipakai yang mana? Jadi 1 bank syariah atau 2 bank syariah, 1 bank konvensional ataupun tadi 1 bank syariah, 2 bank konvensional atau 2 bank syariah, 1 bank konvensional. Jadi nanti perlu didata dulu ya untuk dari Kemenak Wajo, Kemenak Bone maupun Kemenak Sopeng perlu didata dulu apakah ada bank kalau didata nanti apakah banknya melebihi 3 ya, melebihi 3. Kalau ada yang melebihi 3 otomatis kita ada kegiatan perpindahan rekening otomatis untuk gaji Januari. Nah, ini nanti juga akan saya tanyakan ke pusat, apakah bisa besok ditunda dulu untuk 3 rekening ini, misalnya di gaji Februarinya, misalnya baru mulai buka supplier atau hanya apa langsung harus 3 ini harus saklek gitu ya, maksudnya harus di gaji Januari harus sudah selesai. Gitu. Karena takutnya nanti misalnya nih bank syariah yang umum dipakai itu kan BSI misalnya. Ternyata ada yang BPD, kemudian ada BRI, BNI, BTN ada juga gaji yang BTN. Ini BPG ya, yang saya sebut bank penyalur gaji semua. Atau BPD syariah misalnya kayak gitu ya. Ini yang umum seperti ini. Kayaknya kalau gaji di bank BCA atau apa yang swasta jarang ya. Biasanya kalau enggak BPD dia bank Himbara atau BSI tadi. Nah, yang syariah lainnya ada beberapa siapa tahu ada bank muamalat atau BPD syariah. Nah, ini perlu dipastikan dulu berapa bank nanti yang akan dipakai. Karena aturan 3 bank ini mengacunya bukan ini ya, tapi mengacunya kepada satker pembayarnya. Bukan satker yang dibayar ya, tapi mengacunya kepada satker pembayar yaitu sekjen Kemenak masing-masing gitu ya. 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 Nah, kemudian untuk yang berikutnya itu perlu saya mohon dikawal yang tadi 1, 2, 3. Kemudian nanti uang makan bulan Desember dan uang makan bulan Desember dan lembur bulan Desember. Uang makan bulan Desember dan lembur bulan Desember. Nah, kenapa harus dikawal? Karena SKPP harus terbit di tanggal paling lambat SKPP itu tanggal 9 ya. Dari tanggal 1 sampai 9 Desember itu SKPP harus sudah masuk. Nah, SKPP-nya seperti apa? SKPP-nya adalah SKPP kolektif ya. Jadi nanti SKPP kolektif seperti apa? Nanti saya share SKPP kolektif. Jadi dia cuma kayak SKPP biasa tapi tulisannya terlampir. Nah, kemudian nanti yang perlu disiapkan lagi adalah di Satker adalah SK perubahan kolektif ya. SK perubahan kolektif. Nah, nanti nomor SK perubahan kolektifnya silahkan pakai nomor SK penggabungan dari sekjen gitu ya. Gitu. Jadi sekarang saya akan urutkan dari yang dilakukan oleh yang dilikuidasi. Untuk yang dilikuidasi pertama adalah membuat SKPP kolektif. Ya. SKPP kolektifnya seperti apa? Nah, nanti ke web KPPN Watambone ya. Sebentar, saya kasih linknya.
Saya share screen. KPPN Watambone ya. Di web KPPN Watambone, Bapak Ibu sekalian, nanti bisa di-download SK-nya itu di sini adalah format di layanan, nanti format surat satuan kerja. Di format surat satuan kerja ini nanti dicari di sini, di sebelah bawah ini SKPP. Nah ini pakai ya, pakai yang SKPP pindah PNS TNI Polri. Pakai yang ini, silakan di-download yang ini. Nah, jadi nanti di sini NIP-nya ini nama pegawai ini jumlah pegawainya berapa orang ya. Nggak usah pakai jiwa pegawai saja. NIP-nya nanti tulis terlampir, tanggal lahir terlampir. Nah, kemudian di sini satkernya adalah kode satker asal. Ya, kode satker asal. Kemudian ini karena ini TNI Polri jadi sprint ya. Nanti diganti SK. Tergantung suratnya, dasarnya silahkan. Dasar perubahannya itu apa gitu ya. Misalnya ada surat dari Kementerian Agama, nah silakan dijadikan dasar, enggak apa-apa. Kemudian dipindahkan ke kode satker sekjen masing-masing sesuai dengan ketentuan. Kemungkinan kan wajo ke sekjennya wajo, sopeng ke sekjennya sopeng gitu ya. Kemudian untuk Kemenag-Bone ke sekjennya Kemenag-Bone. Nanti sampai dengan telah dibayar ini kemungkinan Desember ya. Di sini diisi Desember. Kecuali ada yang memang belum dibayar gaji Desembernya. Makanya ini nanti diajukan kapan? Tanggal 1 sampai dengan tanggal 9 Desember ya. Di sini penghasilan terlampir gitu ya. Kemudian apakah sudah ada perjalanan dinas ada uang makan atau gaji 13 nanti ditulis tahunnya. Ini nggak apa-apa kalau misalnya dia di strip ya nggak apa-apa terlampir ya. Nanti dicek lagi di sistemnya. Nah ini nanti sesuai dengan ini nanti dikirimkan juga ke KPPN. Nah lampirannya apa ini? Lampirannya adalah daftar gaji saja. Ya. Cetak saja daftar gaji Desember gitu ya. Daftar gaji pegawai Desember dicetak sebagai lampirannya ini. Nah, kemudian di sini untuk penonaktifan supplier karena masih ada pembayaran Desember, jangan dinonaktifkan dulu ya. Nah, ini mungkin tidak sesuai dengan petunjuk pusat, tapi daripada nanti kita harus mengaktifkan banyak, menonaktifkannya kita tunda ya. Penonaktifannya kita tunda. Jadi cukup SKPP dan dilampiri dengan daftar gaji yang ada nama seluruh pegawai ya, gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan ini cukup simpel. Nah kemudian di aplikasi Satker apa? Di aplikasi Satker itu, nah di aplikasi Satker nanti namanya menunya adalah, ada yang bisa share aplikasi Satker nggak ya? Herul. Atau siapa yang megang aplikasi Satker ada nggak? Manwajo kali. Mas Ihsan atau siapa? Mas Iksan? Lagi buka aplikasi Satker nggak? GPP ya Pak? Iya GPP. Untuk yang teman-teman non Kemenag yang dari Rutan Sengkang, ini yang dibahas hari ini adalah asistensi integrasi belanja pegawai Kementerian Agama Pak ya. Jangan sampai langkah ini juga diikuti di Satkernya ya. Jadi Zoom hari ini khusus untuk Kementerian Agama Pak. Mohon maaf. Nah, nanti untuk ini jangan lupa ya, jangan lupa pertama kali sebelum pastikan ini update-nya sudah update terakhir ya, versi 310 gitu ya.
Kayaknya ini bukan yang terakhir kayaknya. Ini masih 30, Pak. Iya. Pertama, pastikan update-nya kalau nggak salah, iya benar, versi 30 Agustus ya, update 310. Nah, itu dulu. Kemudian nanti setelah backup dulu sebelum update, nanti jangan lupa. Nanti bisa download-nya nanti di link yang tadi di-share Di chat. Pak Harul ya. Tapi itu tadi cuma referensi. Tapi di link itu juga ada itu ya. Iya. Ada aplikasinya juga. Ya itulah. Nah ini Iya. silakan ini ya di link yang ini dicatat, di copy ini yang link Zoom-nya. Nah nanti pertama yang dilakukan adalah backup ya. Backupnya itu menunya utilitas, kemudian backup ya. Ini normal ya, sudah tahu ya. Ini di backup kalau bisa ke flash disk ya. Jangan sampai ini. Nah, kemudian setelah ini nanti yang dilakukan selanjutnya adalah lakukan penonaktifan ya, penonaktifan kedudukan pegawai menjadi pindah. Ini nanti nggak usah di ini ya, tapi kita masuk ke menunya. Masuknya ke menu pegawai, data pegawai, ya klik data pegawai nggak apa-apa. Nah di sebelah karena belum ada update-nya, ya, jadi tidak ada menu namanya tombol SK perubahan kolektif ya. Nanti di sebelah bawah itu, di sebelah bawah ini yang kotak-kotak ini rekam, ubah, hapus ini nanti ada tombol namanya. Oh ini SK ya. perubahan kolektif. Ya, tapi bukan, kalau ini kan ubah rekening kolektif ya. Kalau yang ini nanti tombolnya SK perubahan kolektif. Gitu ya. Nah, nanti SK perubahan kolektif itu akan membentuk ADK titik PGW. Titik PGW. Nah, SKPP-nya sama titik PGW-nya kirim melalui ESPM ke KPPN. Gitu ya. Untuk benar ya? Oh iya benar. Benar. Nanti kirim ke KPPN ya. Lampiran titik PGW itu adalah SKPP kolektifnya tadi. Nah nanti diubah statusnya dari aktif menjadi pindah pas lagi. Ini. Atau mau nyoba update dulu? Ya, saya update dulu. Iya. Bagusnya. Atau ada yang sudah update? Ada. Siapa? Herul sudah update Herul. Ada. Jangan. Satu Herul kan tidak pindah. Dia nggak pindah dia. Nah, nanti silakan tentukan untuk sekarang tadi untuk yang Kemenak ya, untuk madrasah maupun non sekjen. Nah untuk sekjennya nanti, untuk sekjen itu nanti tadi registrasi web dulu, registrasi web. Jadi untuk sekjen mekanisme registrasi web adalah mengakses ke web namanya Gaji Kita yang biasa kita buat PPNPN itu ya. Tapi jangan masuk ke PPNPN-nya, tapi ke Gaji Kitanya. Sebentar saya share ya. Ini ya. Nah, nanti masuk yang ke sini ya, ke gaji ya. Ini untuk sekjen. Nah, untuk madrasah dan non sekjen ini tidak perlu melakukan ini. Di kemana itu operator PPABP satu orang atau masing-masing satker? Satu. Ini saya pakai punya ya Orang. PPN. Satu orang. Satu. Ya, satu orang. Nah nanti di menu ini kalau nanti sudah aktif, nah ini minggu ini silahkan nanti daftar ya, daftar usernya. Kalau bisa berarti kewenangannya operator, admin, operator, PPK, gitu ya. Berapa user sih itu? 3 Pak. Admin, Sama lah. operator, PPK.
PPABP yang tanda tangan di depan gaji itu berapa sih? PPABP. KPA. PPK. Oh ya, KPA ada juga. Nah, nanti didaftarkan semua di situ, langsung melalui aplikasi itu. Nah, terus kemudian tanya SK-nya SK apa? Nah, SK 2022 nggak apa-apa. Ya, pakai yang SK 2022 di Sekjen. Jadi Siap. ini tugasnya Sekjen. Nah, nanti Sekjen setelah nanti usernya ada, maka nanti langsung Sekjen itu nanti menunggu datanya terupdate. Jadi tadi kan satker ngirim PGW ke KPPN. Nah, nanti untuk Sekjennya nanti menunggu datanya tadi terupdate ya. Nah, nanti untuk berikutnya nanti yang dilakukan nanti ada namanya menu pegawai, data pegawai. Untuk yang Sekjen itu menu pegawai, data pegawai. Kemudian klik tombol Excel untuk mengunduh data pegawai di seluruh anak satker tersebut. Pastikan nanti sama ya, SKPP-nya tadi sama untuk yang datanya tadi. Kayaknya PGW itu bisa diterima di antar satker ya, file PGW itu. Kalau GBP yang lama PND, Pak. PND kalau tapi kan per iya, anak kalau PND. per anak. Kalau PGW ya bisa. Per orang kalau PND. Kalau PGW bisa. Untuk penyamaan data itu PGW kan. Harusnya bisa. Nah, nanti kita kemungkinan ya, ini kemungkinan untuk kelancaran semua, nanti kita akan coba praktek satu satker jadi piloting gitu ya. Nanti kalau bisa di wilayah Bone saja, satu satker contoh, supaya nanti di satker-satker lainnya alurnya jelas. Nanti akan kita rekam Zoom-nya melalui Zoom sambil proses perpindahannya itu. Kemungkinan seperti itu ya. Untuk menghindari menghindari kesalahan ini ya. Jadi yang pertama disiapkan sekarang pertama disiapkan adalah SKPP kolektif di masing-masing jajaran Kementerian Agama non-Sekjen. Itu dulu. Kapan dikirimkan ke KPPN? Dikirimkan ke KPPN adalah tanggal 1 sampai tanggal 9. Gitu. Nah, bagaimana kalau ada uang makan, lembur, dan sebagainya tidak dinonaktifkan dulu? Jadi nanti uang makan, lembur, dan sebagainya masih bisa dibayar. Tetapi kalau bisa kan memang sesuai aturan dia harusnya menggunakan UP atau TUP ya untuk uang makan dan lembur ya. Hati-hati informasikan ke pusat jangan sampai ketika menihilkan pagu uang makannya hilang atau pagu lemburnya hilang. Ini tahun lalu ada yang kejadian ya. Kemudian ya. Yang tadi yang terkait dengan 3 bank. Jadi mungkin mau dipastikan dulu ya di satker-satker misal di MAN 1, MAN 2, MAN. Di MAN ini kan ada 6 satker nih ya. Satker MTS dan MAN. Jadi di lingkup Kemenak Bone itu memastikan dulu bahwa dalam 6 satker ini ketika bergeser ke Kemenak itu jumlah banknya tidak lebih dari 3. Ya, maksudnya gitu. Nah, kalau memang ternyata lebih dari 3, berarti sebelum melakukan kirim data pegawai dipastikan dulu akan menggunakan bank apa. Jadi data yang dikirim
data yang dikirim dari Satker itu sudah data yang update sebelum rekon. Kemarin kami konfirmasi, Hmm? kayak di MAN 4 itu dia menggunakan ban BNI sama Ya. BSI. BNI BNI. di Kemenak? Di Kemenak, BRI, dan BSI. Aman berarti ya. Aman. Itu kan udah. Berarti kalau ada mandiri nggak bisa masuk gitu. Nah, nggak bisa. Iya benar. Contoh. Ada yang mandiri kayak tidak? gitu. Iya. Di Satker lain tuh sudah dicek. Ini di sini Yang lain misalnya belum. wilayah Bone ada yang mandiri nggak? Iya. Di madrasah di Bone ada yang menggunakan Ada yang mandiri? Untuk Nah, saat sekarang belum ada. Rata-rata Benar. di Berarti BRI, BRI. BNI, BSI ya aman ya. Kalau 3 itu ya berarti aman-aman saja. Iya. Tambah saat itu berarti Anda harus berdiskusi. Siapa yang- Ini tadi contoh seperti itu ya. Jangan sampai nanti tapi besok Jumat pagi akan saya tanyakan, ini kan tadinya banyak satker, yang masing-masing satker sebenarnya boleh 3 bank menjadi istilahnya satu satker. Apakah ini istilah satu satker itu dipanya atau satkernya? Soalnya kita diawasinya itu biasanya dipanya, gitu ya. Nah kemudian apa namanya? Tadi terkait bank ya. Iya. Oke. Untuk supplier sudah pendaftaran supplier. Nah kemungkinan nanti yang akan agak rumit adalah nggak terlalu rumit sebenarnya, pendaftaran supplier tipe 3 yang baru ya. Nah kalau pengen ini kan kayak gini, kalau di wilayah Bone sendiri jadi berapa pegawai total? Kira-kira? Totalnya kira-kira 600-an. 600 masih aman. Ya. Nah, nanti terserah apakah nanti mau di headernya mau tetap ada detail per masing-masing satker asal atau digabung gitu ya. Jadi nanti Kalau bisa pastikan. digabungkan saja, Pak. Ya, kalau kami nggak ada masalah kalau digabung sama enggak. Iya. Nah, nanti kalau misalnya digabung, kita akan tanyakan apakah PGW ini menghapus data atau menambahkan data. Nah, ini perlu dipastikan dulu nanti. Kalau dia sifatnya menghapus data, baru ditambah satu satker, yang satunya kehapus. Soalnya dulu kalau yang penyamaan data itu dia bisanya cuma 1 kali di awal biasanya. Habis itu dia menghapus kalau nggak salah dulu waktu TNI seperti itu. Nah, besok ini akan kami tanyakan, PR kami adalah untuk 3 bank ini aturannya seperti apa, kemudian untuk anak satker ini apakah bisa digabung ya. Nah, kemungkinan kalaupun bisa digabung, SPM-nya tetap harus dipisah per jenis bank. Gitu ya. Iya, siap. Ya. Jadi nanti mungkin kalau misalnya ditentukan, ini banknya terserah ya nanti sesuai kesepakatan masing-masing ya. Tapi kalau lebih berdasarkan Pak, apalagi berdasarkan bank. Jadi anda satkernya berdasarkan bank. Iya bisa saja nanti. Kemudian apa namanya? Berarti kan BSI itu sudah jelas harus ada BSI karena harus ada syariahnya satu. Kemudian BRI tadi ada BRI aman, kemudian ada yang BNI tadi ya. Jadi kemungkinan maksimal 3 SPM. Bukan 3 SPM sih. SPM-nya sih boleh berapa saja, tapi maksimal 3 bank. Itu nanti terserah strateginya timnya Pak Yusuf, Pak Hairul, dan siapa? Husni. Pak Husni. Pak Husni ini enggak. Iya. Iya. Pak Dendi. Strateginya mau seperti apa? Iya. Pak Den, ini Satker Kemenak ini ada yang sudah rekon gaji induk Januari tidak? Nah, nanti kalau ada kita hapus semua. Jangan-jangan gaji induk Januari. Ya. Kayaknya kemarin masih kita larang ya, tapi udah rekon apa belum?
Ini nanti ya informasikan ya kalau ada atau di sini ada nggak yang sudah rekon gaji Rekon. Januari biar kita hapus. Untuk rekon gaji. Oh iya, saya mau nanya ini ke teman-teman di Kemenak dan Madrasah. Yang dipindahkan ini seluruh akun 51 atau hanya komponen gaji? Maksudnya ada tunjangan profesi guru, ada Kalau kami lihat di DIPA itu semua komponen gaji 51. semua 51. Iya, Pak. Tapi menurut suratnya Pak, tunjangan kinerja dan profesi tetap di Satker Asan. Surat terbaru yang kami terima juga. Oh. Dari- Sudah dihapus. Suratnya. Di usulan DIPA sudah dihapus semua. Itu karena ada keputusan terakhir itu di grup Kemenak itu. Sekjen yang ke KPPN seluruh Indonesia. Semua. Enggak, di situ bilangnya tunjangan kinerja dan profesi. Tidak. Tapi Nggak tahu ini pagunya, gimana endingnya. tapi pagunya sementara Tapi tidak pagunya di semua. Satker gitu ya. Semua Nah, pagunya. pagunya sama ke Pagunya Kemenak. semua. Iya. Nanti siapa tahu muncul lagi pagunya ya. Makanya Iya, nggak usah bisa, kita bisa saja. makanya nanti nggak usah kita nonaktifkan dulu ya sampai Iya. sampai fix ya. Untuk Yang jadi yang mungkin mudah itu merubah suratnya Pak daripada revisi. iya jangan sampai nanti tunjangan profesi Januari pagunya nggak ada di Kemenak Sekjen juga nggak ada gitu. uang makan lembur juga. Ini cerita biasanya gitu ya. Kalau di tempat kami itu yang ditarik hanya gaji dan tunjangan kinerja. Ya, tetapi untuk uang makan lembur masih di Satker KPPN kalau kami. Kalau pajak juga sama ini, Kak. KPP itu juga sama. Ya, gaji tukin ditarik ke pusat, tapi kalau di kami ada uang makan sama uang makan sama lemburnya masih di Satker masing-masing. Nah, tapi nanti kita lihat ya. Kita lihat nanti tanggal 2 Desember kan DIPA diserahkan. Nah, itu kita lihat itu. Pagunya itu sebenarnya apa yang disampaikan. Tapi info terakhir gitu ya Pak Yusuf ya. Hanya gaji yang melekat di gaji ya. Suratnya begitu. Ya. Ke seluruh KPPN itu saya cari suratnya. Kecuali apa? Kecuali tukin. Tukin dan tunjangan profesi. Orang Oh. Kanel juga heran Pak karena awalnya yang ditahu seperti itu. Ya. Orang Kanel juga bilang kenapa? Kalau di KPPN nggak ada penjelasan. Tukin lain dan ya. tunjangan profesi. Berarti Profesi. masih di Satker. Masih di Satker MTS kayaknya. Iya. Menurut surat yang saya baca 2 hari yang lalu Pak. Nah itu berarti kabar terbaru itu. Menurut Pagu ini yang mau dilihat. Itu. Kalau kami bagusnya pindah semua supaya enteng kerjanya. Iya. Bagus. Lah kan Semangat pindahnya ke sekali Pak Pak Yusuf semua. Pak Yusuf itu semangat senang ya Pak. Harus semangat Pak karena mau semangat teman-teman. Jadi orang paling sibuk nanti deh. Nah, sekarang saya mau tanya ini masih ada pertanyaan nggak terkait ini langkah-langkah akhir tahun ini? Simpel kayaknya ya. Nanti koordinasi intensif kalau besok minggu depan perlu Zoom ya kita Zoom lagi. Saya sambil bikin SPM itu Pak. Iya, Zoom sambil bikin SPM. Iya. Untuk yang lain apa lagi? Oh ya, pastikan kalau mau minta TUP di akhir tahun pastikan uang makan dan lembur diminta juga. Ya. Jadi TUP-nya tidak terpisah ya untuk uang makan, lembur sama ini. Yang lain. Tiga orang.
Jadi itu saja. Ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan terkait ini? Misalnya tadi SKPP kolektif itu seperti apa misalnya? SKPP kolektif silahkan download di format surat satker di layanan KPPN Watampone ya. Kalau bingung alamatnya terlalu panjang, ketik aja kppnwatampone.com. Tapi Pak, Ya, yang ini SKPP-nya apakah ini identitas pegawai mempunyai lampiran khusus atau bagaimana? lampirannya itu daftar gaji Desember. Identitas pegawainya Pak. Kan di sini ada NIP, tempat tanggal lahir, golongan Lampir. pangkat jabatan. Tidak, cukup tadi. Terlampir. Cukup apa? Terlampir, tulisannya kan terlampir tadi. Lampir. Jadi kayak SKPP biasa, tapi isinya terlampir semua. NIP-nya terlampir. Kemudian, sebentar ya, saya share lagi ya. Nah ini ya, identitas pegawai ini, nama pegawai misalnya yang paling awal ya. Misalnya Awaludin, dan kawan-kawan 5 orang, misalnya seperti itu ya. Sini ya, misalnya. Kemudian NIP terlampir, seperti itu. Satker, kode satker asal. Kemudian ini nomor SK, ini tanggal SK dan nomor SK, ini bukan sprint ya. Kalau nanti SK, ini diisi dengan nomor, tanggal, dan dari siapanya. Ini adalah surat terkait peralihan belanja pegawai di Kemenak. Jadi suratnya Kemenak itu. Nah, dipindah ini adalah ke kode satker sekjen masing-masing. Ya. Nah, ditulisan sampai dengan bulan ini sampai dengan bulan Desember. Sampai dengan bulan Desember 2023. Nah, ini kalau uang makan terakhir bulan, ini silakan. Kalau memang ada kejadian yang pagunya sudah habis dan baru dibayar di Januari, ya ini ditulis uang makan terakhir berarti bulan November. Nanti kan kemungkinan uang makan, jadi nanti di awal Desember itu pembayaran uang makan November dan lembur November. Gaji 13 kalau bisa sekarang, kalau masih ada yang gaji 13-nya belum dibayar, segera ajukan sekarang gaji 13-nya. Kalau ada yang THR-nya belum dibayar, segera ajukan THR-nya sekarang. Kemudian yang berikutnya, lampirannya ini apa? Lampirannya adalah daftar gaji bulan Desember. Silakan cetak dari GPP. Ya. Mohon ini scan-nya yang agak jelas ya, karena kan daftar gaji ini kecil ya. Ya. Jadi jangan sampai nanti kami kesulitan juga untuk membacanya, karena kami memastikan datanya nanti terbawa semua. Jangan sampai nanti di sini misalnya ada yang tidak terbawa datanya, mungkin karena telat centang atau seperti itu. Nah, untuk penonaktifan supplier ini, nanti dulu, jangan diajukan. Jadi pengajuannya ini hanya cukup yang 2 ini saja. 2 ini saja. Itu Pak, ada pertanyaan lagi? Di sini downloadnya yang ini ya, yang SKPP kolektif PNS, TNI, Polri ya. Sama lah ya sebenarnya. Di layanan, kemudian nanti ada di sini di bawahnya adalah format surat satker di web KPPN. Layanan, kemudian format surat satuan kerja. Ada lagi yang mau ditanyakan terkait SKPP ini atau menu GPP-nya tadi? Kemudian ngirimnya lewat kawal SKPP atau lewat ESPM, kirimkan lewat ESPM. Ya. Kirimkan SKPP kolektifnya lewat ESPM. Soalnya ada ADK tadi ya, ADK
PGW tadi, ADK perubahan pegawai. Nah, ketika mau ngirim ADK PGW, pastikan tadi sebelum ngirim diubah dulu status pegawainya menjadi pindah. Gitu ya. Silakan, ada lagi pertanyaan lain terkait dengan perpindahan pegawai ini, atau mau tanya terkait langkah-langkah akhir tahun juga boleh lah, atau JF ini kayaknya Kemenak ini banyak nih JF yang baru, siapa tahu calon JF ada kendala di mana tadi. Silakan. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Ini di depan di kantor sedang ada Satker dari KPU, Pak. Silakan. Silakan Pak Yusuf, kayaknya sudah bersemangat sekali. Dia nggak ada kendala ya sih. Mudah-mudahan ya. Aman ya. Siap. Ini kita menanya personil utamanya aja Pak Dendi. Pak Herul aman? Aman deh. Pak Usni? Pak Usni? Nah, gini. Pak Unci. Oh iya, ini mumpung lagi pindah, penambahan gelar, pendidikan, tambah anak, tambah istri, itu semuanya diupdate ya. Ini soalnya yang tadi itu waktu JF ini banyak yang pendidikannya masih SMP, kemudian masih SMA gitu, padahal sudah lulus kuliah sudah lama gitu ya. Permohonan validasi. Nah, kemudian itu ya pastikan ya, ini diupdate sekalian datanya supaya nanti pas lagi penyamaan data sekalian terupdate. Pendidikan yang paling penting adalah pendidikan. Misalnya ada anak dewasa mau digantikan dengan anak yang lainnya. Misalnya anaknya 5 begitu ya. Kemudian yang ditanggung mau diganti dengan anak yang lebih muda misalnya seperti itu. Nah, silahkan diupdate sekalian. Kemudian tadinya tidak menikah menjadi menikah, kemudian tadinya anaknya 1 menjadi 2 atau seperti apa. Itu silahkan diupdate mumpung nanti ada perubahan. Begitu. Kemudian apalagi ya? Sudah sih, itu saja sih sebenarnya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau memang sudah tidak ada, kita ini ya, kita cukup. Pak, gimana? tapi masih ada Pak. Ya, Bagaimana Pak, misalnya kalau tiga ban, kan saya 3 ban Pak, apakah bikin juga 3 SKPP atau gabung satu saja Pak? Untuk SKPP-nya gabung. Oh, gabung saja Pak, iya. Ya, tidak ada masalah. Oke Pak, iya. Kasih Pak. Kemudian, oh ya, untuk SKPP-nya dari masing-masing satker ini gabung nggak masalah. Oh iya Pak. Ya. Kasih Pak. Iya. Kemudian yang penting semua jumlah pegawai ini ada. Ya. Apalagi tadi ya. Sebenarnya itu sih simpel ya, nggak usah ini ya, nanti seperti biasa saja. Nggak. Sebenarnya hampir mirip kayak pegawai pindah seperti biasa saja, cuma ini pindahnya massal gitu saja. Nggak ada. Nah, daripada ngirim ADK PND sejumlah pegawai, nanti kita terimanya juga satu-satu, nanti ada bisa kirim langsung banyak gitu ya.
Mungkin ada pertanyaan titipan yang bisa kami tanyakan. Kalau misalnya belum terjawab, kami tanyakan besok pagi gitu. Mumpung besok pagi kita ada pertemuan dengan KPPN lain. Atau kita Silakan Bapak Ibu. hitung dari 10, 9, 8, 10, 7. 3, 2, 1. Aman berarti. Ya. Heru sudah main AP, aman berarti. Ya. Dah. Bu Andi Tenri mau menanyakan apa? Mungkin terkait akhir tahun atau apapun. Ya jangan sampai Bu Tenri juga ngikutin menu SK kolektif Bu ya. Yes, kamu oleh Siap. Jangan diikuti. Ya, Pak. Nanti tahu-tahu kirim juga Pak pindah. Silakan Bapak Ibu kalau masih ada atau hal lain yang mau ditanyakan. Oh ya, satu tadi ya. Yang sudah pernah rekon gaji Januari silahkan japri ke saya ya. Untuk kita hapus rekon gaji Januari. Dan ini beneran ini. Sedikit sengkang. Oh, silakan. Ini Pak yang untuk pengajuan persetujuan TUP-nya itu. Ya. Apa kan yang lalu kan dari aplikasi PPSPM ya. Kalau sekarang bagaimana? Apakah ada manualnya juga atau langsung di aplikasi juga? Sekarang di aplikasi Sakti, tetapi ada satu daftar yang sesuai dengan per 8 itu tidak ada di aplikasi Sakti. Jadi kalau di langkah-langkah akhir tahun itu masih ada daftar yang seperti ini Bu. Ibu bisa download di layanan format surat Satker UP. Masih TUP. Nah ini ya, belangko permohonan TUP ya. Oh ya, siap. Nah, belangko permohonan TUP ini tapi yang dipakai hanya halaman 2-nya, Bu. Oh, halaman 2 siapa? Ya, yang lainnya untuk yang halaman pernyataan dan di depannya permohonan itu dari aplikasi Sakti. Nanti di aplikasi Sakti juga ada yang rincian pagu. Yang berbeda adalah kalau di aplikasi Sakti di sini adalah bunyinya sesuai akun langsung. Misalnya 521211 ya belanja barang non operasional. Yeah. Nah, kalau di sini nanti diuraikan sesuai dengan kegiatannya untuk bayar apa atau untuk kegiatan apa. Contoh misalnya kayak gini untuk beli ATK atau apa gitu ya. Tidak perlu detail, tidak apa-apa, tapi menggambarkan. Siap. Nah, kemudian di sini adalah menceritakan jumlah UP-nya berapa. Nah, ini di Sakti nggak ada. Nah, baru nanti jumlah TUP yang dimintanya di paling akhir. Jadi rinciannya ini menyatakan bahwa UP saya sudah direncanakan untuk kegiatan lain sehingga saya butuh tambahan sebesar sekian. Misalnya gitu. Nah, ini nanti ditambahkan untuk yang halaman 2-nya, Bu. Siap. Nah, ya. Ini sekalian ya, dia 1 kali TUP ya. 1 kali TUP itu uang makan, lembur, itu juga kalau memang mau pakai UP, dia diajukan juga. Sekalian belanja 52 yang memang mau di TUP-kan. Oh, siap Pak. Kasih Pak. Nanti di Sakti menu apa Mas Fahrul? Ininya. Mungkin di menu di user bendahara membuat usulan. User bendahara membuat usulan. Ya, usulan TUP. Usulan TUP. Iya. Apa mau zoom lagi? Kalau nggak bosan sih nggak apa-apa. Ayo aja. Ini sudah dari hari Senin zoom ini. Ya, kalau mau zoom lagi, ayo aja. Kami sih siap-siap saja. Apa perlu Ya. Pak Dendi tanggal 1 itu? Tanggal 1 Desember gitu? Kalau mau ya udahlah kita boleh zoom terkait TUP ya? TUP ya. Iya. Ya siapa tahu TUP sama kita ulangi lagi Bang Garansi ya mudah-mudahan. Iya. Nanti menunya udah kebuka ya. Oke, siap. Ya. Nanti Bu Tenri hadir ya. Nanti kita sudah bikin zoom, Bu Tenri tidak hadir. Selalu hadir Pak. Oh iya.
Ya, jadi itu tambahannya adalah satu format tadi karena itu memang formatnya di langkah-langkah akhir tahun ada ya format yang seperti tadi yang di web itu. Siap, ada lagi mumpung masih ada waktu. Kalau tidak kita tutup ya. Sekian saja. Mudah-mudahan lancar ya peralihan pegawainya, tidak ada kendala misalnya error karena transfer ataupun seperti apa. Kemudian nanti terkait rekeningnya juga mudah-mudahan rekeningnya bisa disesuaikan. Besok kami tanyakan. Biar tidak ada pertemuan, karena pertemuannya mungkin Desember gara-gara waktu. Ya, untuk yang ini besok kita kemungkinan nanti akan saya broadcast lewat grup Satker lagi terkait masalah bank, kemudian masalah anak Satker, kemudian masalah pembayaran uang makan ini mekanismenya seperti apa, uang makan dan lemburnya. Itu ya. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat ya. Dan akhir tahun ini dapat sesuai target. Maksudnya kalau ada kontrak berarti dapat diselesaikan. Kalau ada tagihan berarti dapat dibayarkan sesuai dengan pembayarannya. Ya. Jangan lupa Mas Hairul besok ya sebagai prestasi akan kami beri tunjangan 2 kali ya. Honor November dan Desember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dendi. Aplaus buat Pak Dendi. Terima kasih banyak atas penyampaian materinya. Baik, kami demikian penyampaian materinya. Berikut kami minta kesediaan Pak Joko untuk menutup acara pada siang hari ini. Baik, terima kasih Mas Hairul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengulangi selamat ya tadi, Mas Hairul ya. Katanya double. Saya juga double, tapi habis itu puasa ya. Baik rekan-rekan sekalian berbahagia, tadi Pak Deddy sudah menyampaikan tentang intinya tentang integrasi gaji ya, khususnya di Kemenak. Ada juga tambahan dari pertanyaan dari Ibu Rotan Sengkang ya. Moga-moga penjelasan-penjelasan tadi dapat betul-betul bisa diterima dengan baik, dan ternyata memang baru besok ya yang acara dengan Kemenak gitu ya, penjelasan dari pusat. Ini kami mendahului, tapi tentunya dengan maksud bahwa untuk memberikan penjelasan di awal, dan besok akan beberapa tadi pertanyaan yang mungkin belum bisa terjawab akan kami sampaikan ke kantor pusat, dan setelah itu tadi Pak Deddy janji akan membroadcast pada rekan-rekan sekalian, dan semoga bisa dipantau ya besok apa ya info-info terbaru apa yang bisa rekan-rekan bisa tindak lanjuti ya. Kan tadi kan masih gaji ya, yang uang makannya belum, lemburnya belum. Nah, apakah nanti kira-kira kalau dikerjakan oleh teman-teman di Kemenak akan tambah cepat atau tambah lama? Nah, itu pertanyaan ya. Nah, itu Pak, tantangannya gitu. Ya, apakah kalau retur berarti ya, atau tambah malah retur? Nah, gimana kalau ada kekurangan? Gimana kalau ada kenaikan pangkat? Apakah lebih cepat atau malah tambah lama? Nah, ini akan ada beberapa konsekuensi seperti itu ya. Tapi moga-moga ya namanya itu hal yang baru, pasti akan ada hal yang perlu penyesuaian ya. Sekali lagi terima kasih, semoga menjadi catatan amal kebaikan kita dan menjadi niat kita untuk memberikan layanan terbaik bagi rekan-rekan pegawai kita ya. Demikian cukup, masih ada lagi Mas Farul? Baik, dengan mengucap alhamdulillahirrahmanirrahim, rekan-rekan kita tutup acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absen Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.